Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS untuk mata kuliah data mining. Di sini saya membuat aplikasi atau web untuk game digital seperti Steam. Nah, untuk aplikasi ini akan menerapkan algoritma a priori. Seperti yang ada di soal tugas, di sini yang pertama adalah mencari dataset untuk menyelesaikan permasalahan pada data mining. Oke, di sini saya sudah mencari dataset yaitu Steam Video Games yang saya dapat dari Kaggle. Nah, untuk isi datasetnya seperti ini. Ada beberapa atribut. Yang pertama ada user ID, kategori, item 2 sampai item 8. Di sini berisi daftar game yang sudah dibeli oleh para pengguna. Untuk jumlah dataset di sini berjumlah 641 data, dan untuk jenis atributnya ini menggunakan kategorikal. Oke, kemudian permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, jadi untuk dataset yang udah dicari ini, nanti dia akan menyelesaikan permasalahan yang mungkin dialami oleh beberapa pengguna game online, yaitu seperti di sini ketika pengguna ingin menggunakan atau mendownload sebuah game, maka mereka akan direkomendasikan oleh aplikasi tersebut untuk mendownload game yang kemungkinan itu juga didownload oleh pengguna lain. Contohnya seperti ini di game 1, maka akan disarankan untuk mendownload game berikutnya. Nah, di sini adalah game yang sudah pernah dimainkan oleh pemain sebelumnya. Oke. Nah, untuk peran data mining sendiri, seperti di awal tadi, saya akan menggunakan algoritma a priori, di mana nanti algoritma tersebut akan merekomendasikan game yang didapat dari dataset tadi, itu akan direkomendasikan ke pengguna saat pengguna masuk ke detail game yang sedang mereka buka. Nanti di bawahnya seperti tadi akan muncul game yang disarankan. Oke, yang pertama kita langsung aja lanjut. Yang pertama untuk soal nomor 2, itu kita akan masuk ke tahap pre-processing. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk melakukan tahap tersebut dan menghasilkan file JSON. Untuk yang pertama adalah install dan import library. Di sini menggunakan import pandas sebagai awalan. Nah, kemudian dataset yang tadi itu saya masukkan ke GitHub, kemudian saya panggil di Google Colab ini. Kemudian untuk atribut yang digunakan itu hanya item 1 sampai item 8, yaitu atribut yang berisi item games. Selanjutnya dilakukan ubah setiap baris transaksi menjadi list dan menghapus nilai yang kosong. Setelah dilakukan itu, maka nomor 3 dia akan mentransformasikan data menjadi nilai matrix boolean dari 0 sampai 1. Nah, setelah itu baru algoritma a priori dapat diterapkan. Nah, di sini untuk nilai minimum support saya gunakan 3%. Itu karena untuk game dataset game itu berbeda dengan dataset pembelian. Kalau pembelian itu ketika pembeli beli A, itu otomatis dia akan beli B. Contoh beli center, dia pasti akan beli baterai untuk menghidupkan. Tapi untuk game itu tidak selalu ketika orang bermain A itu harus bermain game B. Makanya saya menggunakan minimum support 3% supaya lebih banyak rekomendasi game yang dapat disaring. Terus untuk selanjutnya yaitu membuat aturan asosiasi. Nah, untuk nilai confidence itu saya gunakan minimum 10%. Nah, setelah algoritma berhasil diterapkan, maka selanjutnya adalah proses pembersihan data. Nah, di sini untuk datanya hasil dari a priori akan ditransfer ke file JSON untuk nanti dimasukkan ke dalam web. Nah, nanti apa saja yang dimasukkan, ada attention dan consequence, confidence, dan leave ratio. Nanti ada 4 ini yang akan masuk ke dalam file JSON.
Nah, kemudian diekspor menjadi file JSON. Oke. Nah, ini adalah file JSON yang didapat dari hasil a priori tadi. Dia berhasil menemukan 21 kombinasi untuk rekomendasi game. Nah, file JSON ini nanti akan dibaca oleh file web yang sudah kita buat. Di sini untuk file index, ini adalah tampilan utama untuk file tampilan webnya. Dan kemudian file rekomendasi game tadi itu akan dibaca oleh file app.js. Di bagian sini dia akan membaca rekomendasi.js untuk memberikan rekomendasi game di webnya nanti. Selanjutnya di file games, ini adalah daftar game yang ada di dataset awal tadi. Itu semua game akan masuk dalam sini, sekitar ada 20 game. Nah, nanti untuk webnya akan membaca file dari sini. Oke, sekarang lanjut saja ke tampilan dari webnya tadi. Oke, ini adalah tampilan dari game atau web game yang sudah saya buat. Di bagian atas ini adalah game populer. Dia game-game yang masuk ke dalam file rekomendasi game tadi. Jadi dia menampilkan random, 3 random. Ketika nanti di refresh dia akan berganti game. Itu game yang ditampilkan di sini adalah game yang didapat dari rekomendasi game hasil a priori tadi. Kemudian di bawahnya ada daftar game. Ini daftar game dari dataset, ada 20 data. Nah, algoritma a priori bekerja saat salah satu game itu diklik. Contohnya di game Counter-Strike. Contohnya di game Counter-Strike 2. Nah, saat game ini diklik, maka di bawah nanti akan muncul rekomendasi. Dari sini saya gunakan ada 2 rekomendasi. Yang pertama disarankan untuk Anda. Ini adalah game-game yang disarankan berdasarkan hasil dari algoritma a priori tadi. Nah, sedangkan game populer ini adalah game yang paling banyak di-download. Ini berdasarkan kemunculan game di dataset. Nah, seperti ini. Untuk game yang tidak muncul di hasil a priori, contohnya seperti Borderlands 2, maka dia akan hanya menampilkan game populer saja, supaya nanti hasilnya tidak kosong. Dan mungkin orang juga akan berpikir saat dia mendownload ini mungkin dia tertarik untuk download game yang lain, seperti itu. Nah, kembali lagi ke hasil a priori tadi. Nah, di sini kan muncul disarankan beberapa game. Saat salah satu dari rekomendasi ini diklik, maka dia akan menampilkan saran game lain yang sesuai dengan yang ada di dataset yang ada di hasil rekomendasi game a priori tadi. Ya, seperti itu. Di sini juga bisa untuk tambahkan game, tambah ke keranjang lalu di checkout. Tapi ini tidak masuk ke logika, itu hanya untuk tambahan saja. Oke, sepertinya itu saja untuk presentasi hasil kerja saya. Di sini algoritma a priori sudah berhasil diterapkan ke dalam web game steam.reg ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.